Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya masih dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bapak Ibu sekalian, nanti terakhir tanggal 30 April tahun 2025. Jadi masih ada beberapa hari lagi dari pertama saya upload video ini saya upload videonya tanggal 25 April. Artinya masih ada 5 hari lagi kesempatan bagi Anda, khususnya bagi para penerima bansos baik PKH ataupun BPNT sembako. Mohon kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena belum tentu nanti di tahun-tahun berikutnya ada kesempatan emas seperti ini. Nah, kesempatan itu apa? Dan kira-kira apa sih program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat khususnya kepada keluarga kurang mampu yang nantinya batas akhir pendaftarannya yaitu di tanggal 30 April tahun 2025. Bagi Anda yang ingin tahu penjelasannya, ingin menambah wawasan terkait info bansos ya, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya silakan disimak sampai tuntas agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya ucapkan selamat datang. Dan juga bagi yang baru bergabung mungkin belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya. Tak lupa juga yang mungkin sudah lama bergabung tapi tentunya belum subscribe, silakan dong diklik tombol subscribe-nya ya. Baik Bapak Ibu, jadi ada info menarik, yaitu nanti di akhir bulan April, tepatnya tanggal 30 April, itu merupakan batas akhir pendaftaran. Nah, kira-kira itu batas akhir apa, Mas? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo, itu ada program yang namanya Sekolah Rakyat. Mungkin dari Anda sebagian sudah mengenal program ini ya, mungkin dari media sosial, dari radio, dari TV, ataupun dari berita yang lain dan sebagainya. Jadi sekolah rakyat ini, nah ini yang belum tahu, sekolah rakyat ini nantinya itu ada 3 jenjang pendidikan. Ada SD, ada SMP, dan juga ada SMA. Berikutnya Bapak Ibu, terkait sekolah rakyat ini untuk batas akhir pendaftarannya yaitu tanggal 30 April tahun 2025 alias 5 hari lagi sejak hari ini. Jadi hari ini adalah hari Jumat ya, saya upload video ini tanggal 25 April. Nanti untuk beberapa hari ke depan itu adalah batas akhir pendaftarannya. Memang sekolah rakyat ini belum semua daerah ada, jadi ada 35 titik ya se-Indonesia. Bagi daerah Anda yang kebetulan di situ ada sekolah rakyat, mohon nanti Anda bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Karena belum tentu nanti di tahun-tahun berikutnya ada program seperti ini. Keistimewaan dari program ini Bapak Ibu, jadi anak yang sekolah di sekolah rakyat, baik jenjang SD, SMP, ataupun SMA nantinya, gratis biaya pendidikan, gratis biaya asrama, dan gratis biaya pendaftaran. Tentunya juga gratis biaya hidup. Jadi bisa dikatakan semua gratis, kecuali mungkin uang jajan ya, mungkin kebutuhan yang tidak tercover dari itu. Tapi kalau biaya pendidikan, asrama ya, biaya sekolah dan sebagainya itu gratis Bapak Ibu. Nah, kapan lagi ada seperti ini? Tapi memang nanti ya harus tinggal di asrama. Karena dengan adanya tinggal di asrama itu, anak nanti akan juga ada pelatihan pengembangan karakter dan juga keterampilan-keterampilan yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kriteria yang bisa masuk di sekolah rakyat ini yaitu adalah anak dari keluarga kurang mampu ya, atau bisa dikatakan miskin atau miskin ekstrim dari desil 1 dan desil 2 DTSEN. Jadi DTSEN itu ada 10 desil Bapak Ibu, mulai dari angka 1 yang bisa dikatakan ini miskin ekstrim ya, desil 2 itu miskin, sampai nanti desil ke-10 itu yang kategori sangat kaya. Nah, untuk sekolah rakyat itu menyasar desil 1 dan desil 2-nya. Sehingga untuk tujuan dari sekolah rakyat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan Bapak Ibu. Berikutnya, untuk kriteria yang lain adalah anak putus sekolah atau beresiko putus sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA pada tahap 1 ini diutamakan anak putus sekolah ya, mulai dari usia kelas 6 SD dan kelas 3 SMP.
Berikutnya, kriterianya adalah memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Orang tua wali mendukung pendidikan anak dan sehat jasmani dan rohani. Untuk usia-usia yang bisa sekolah di sekolah rakyat ya, untuk jenjang SD usianya 7-9 tahun ya. Tentunya memiliki kakak minimal 1 tahun sebelum pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, bersedia tinggal di asrama, dan juga surat tanggung jawab mutlak orang tua. Berikutnya untuk kategori SMP, usia 13-15 tahun per 1 Juli tahun berjalan, lulus dari SDMI atau sederajat, ada di dalam kartu KK minimal 1 tahun, berprestasi akademik atau non-akademik, jika ada, sehat jasmani rohani, bersedia tinggal di asrama, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk SMA, usia 16-21 tahun per 1 Juli, ya, lulus SMP atau MTS atau sederajat, sudah masuk di dalam kartu KK minimal 1 tahun, berprestasi akademik ataupun non-akademik jika ada, sehat jasmani dan rohani, bersedia tinggal di asrama, dan juga surat tanggung jawab mutlak. Begitu ya. Nah, itu syarat-syaratnya Bapak Ibu. Yang artinya di sini bagi Anda yang anaknya putus sekolah bisa didorong untuk ke sekolah rakyat. Dulu mungkin ada yang bilang ya, pemerintah mohon diperhatikan khususnya warga kurang mampu, banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini pemerintah melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah ditunjuk ya oleh Bapak Presiden, yaitu Kementerian Sosial, untuk mengembangkan namanya sekolah rakyat, di mana sekolah ini menjembatani warga-warga yang kurang mampu secara ekonomi agar anak-anaknya itu bisa bersekolah. Ijazah pada sekolah rakyat ini sudah diakui ya Bapak Ibu ya. Dan juga untuk kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Nah, kapan lagi ini ada kesempatan emas Bapak Ibu bagi Anda yang punya anak-anak yang putus sekolah dan masih usia rentang pendidikan yang tadi saya sampaikan, segera infokan ke dinas sosial ataupun ke pendamping Kemensos. Pendamping Kemensos seperti pendamping PKH ya di daerah Anda masing-masing, untuk tanya apakah di daerah Anda itu ada kuota sekolah rakyat atau tidak. Jika ada, segera sampaikan untuk mendaftar. Batas akhirnya yaitu 30 April tahun 2025. Tapi memang Bapak Ibu, setelah beberapa kali saya juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait sekolah rakyat itu, ternyata ada beberapa orang tua atau wali murid ya, atau mungkin siswa sendiri, calon siswa maksudnya, itu yang mengeluh terkait asrama, ada yang tidak mau di asrama dan sebagainya. Bapak Ibu, di sini perlu saya sampaikan bahwasanya memang pendidikan itu tidak ada yang enak. Ya, baik dulu saya kuliah juga tidak ada yang enak, jauh dari orang tua, harus mencukupi biaya hidup dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, percayalah memang pendidikan itu tidak bisa menjamin mungkin anak Anda itu akan sukses atau tidak di masa depan. Mungkin lulusan SD sekalipun ada yang juga sukses, lulusan SMP ada yang juga sukses, bahkan ada yang tidak sekolah juga ada yang sukses. Tapi perbandingannya mungkin sangat kecil sekali. Dan juga banyak yang tidak sekolah itu banyak yang menganggur. Ataupun ngapunten, kadang ada istilah geton buri atau menyesal belakangan. Nah Bapak Ibu, memang pendidikan tidak menjamin anak sukses, tapi dengan adanya pendidikan, itu menurut saya bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak Anda untuk kedepannya bisa hidup dengan layak. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan pendidikan insya Allah nanti salah satu usaha-usaha kita bersama agar nanti anak-anak Anda terutama bisa berkehidupan yang layak di kemudian hari. Karena memang untuk besok kompetensi ya, skill dan sebagainya itu akan sangat-sangat dibutuhkan, terutama di dunia kerja, baik yang kerja kantoran ataupun kerja lapangan sama. Semua butuh skill, butuh kompetensi. Makanya dengan pendidikan itu merupakan salah satu ikhtiar bersama, karena juga sesuai dengan Al-Quran ya, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Insya Allah dengan adanya ikhtiar, dengan berpendidikan, mudah-mudahan nanti generasi
selanjutnya bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mentas dari kemiskinan. Berikut yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, jangan lewatkan nanti terakhir tanggal 30 April pendaftaran Sekolah Rakyat. Silakan mendaftar bagi yang belum mendaftar ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi nanti dengan saya di info basos berikutnya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.